Keutamaan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, sekitar 574-656, adalah sahabat Nabi Muhammad yang merupakan Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Ada keutamaan Utsman bin Affan yang tidak dimiliki oleh sahabat Nabi yang lain. Nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan al-Amawi al-Quraisy, berasal dari Bani Umayyah. Lahir pada tahun ke-6 tahun Gajah, kira-kira 5 tahun lebih muda dari Rasulullah. Nama ibu beliau adalah Arwa binti Quris bin Rabi'ah. Utsman masuk Islam atas ajakan Abu Bakar, yaitu sesudah Islamnya Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Haristah. Beliau adalah salah satu sahabat besar dan utama Nabi Muhammad, serta termasuk pula golongan as-sabiqunal awalin, yaitu orang-orang yang terdahulu Islam dan beriman. 1. Salah satu sahabat Nabi Muhammad yang paling pemalu. Selain pemalu, Utsman bin Affan merupakan ekonom yang sangat handal dan saudagar yang kaya raya tetapi sangatlah dermawan. 2. Beliau adalah seorang pedagang kain yang kaya raya. Kekayaan ini beliau belanjakan guna mendapatkan keridhaan Allah, yaitu untuk pembangunan umat dan ketinggian Islam. Beliau memiliki kekayaan ternak lebih banyak daripada orang Arab lainnya. 3. Paling jujur dan rendah hati. Rasulullah sendiri menggambarkan Utsman bin Affan sebagai pribadi yang paling jujur dan rendah hati di antara kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Abu Bakar masuk tapi engkau biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Lalu Umar masuk engkau pun biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Akan tetapi ketika Utsman masuk engkau terus duduk dan membetulkan pakaian. Mengapa?" Rasulullah menjawab, "Apakah aku tidak malu terhadap orang yang malaikat saja malu kepadanya?" 4. Termasuk yang selalu memenuhi panggilan Nabi dengan segera. Pada saat seruan hijrah pertama oleh Rasulullah ke Habasyah karena meningkatnya tekanan kaum Quraisy terhadap umat Islam, Utsman bersama istri dan kaum muslimin lainnya memenuhi seruan tersebut dan hijrah ke Habasyah hingga tekanan dari kaum Quraisy reda. Tak lama tinggal di Mekah, Utsman mengikuti Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Pada peristiwa Hudaybiyah, Utsman dikirim oleh Rasulullah untuk menemui Abu Sufyan di Mekah. Utsman diperintahkan Nabi untuk menegaskan bahwa rombongan dari Madinah hanya akan beribadah di Ka'bah, lalu segera kembali ke Madinah, bukan untuk memerangi penduduk Mekah. 5. Paling besar infaknya untuk perjuangan Islam. Pada saat perang Zatirika dan perang Ghatfan berkecamuk, di mana Rasulullah memimpin perang, Utsman dipercaya menjabat sebagai wali kota Madinah. Saat perang Tabuk, Utsman mendermakan 950 ekor unta dan 70 ekor kuda, ditambah 1000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk, nilainya sama dengan sepertiga biaya perang tersebut. Utsman bin Affan juga menunjukkan kedermawanannya tatkala membeli mata air yang bernama rumah dari seorang lelaki suku Ghifar seharga 35.000 dirham. Mata air itu ia wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. 6. Orang yang dipilih menggantikan Umar bin Khattab. Setelah wafatnya Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua, diadakanlah musyawarah untuk memilih khalifah selanjutnya. Ada 6 orang kandidat khalifah yang diusulkan, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah. Selanjutnya Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah memundurkan diri hingga hanya Utsman dan Ali yang tertinggal.
Suara masyarakat pada saat itu cenderung memilih Utsman menjadi khalifah ketiga. Maka diangkatlah Utsman yang berumur 70 tahun menjadi khalifah ketiga dan yang tertua, serta yang pertama dipilih dari beberapa calon. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram 24H. Utsman menjadi khalifah di saat pemerintah Islam telah betul-betul mapan dan terstruktur. 7. Memperluas Masjidil Haram dan Nabawi. Utsman bin Affan adalah khalifah kali pertama yang melakukan perluasan Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi, Madinah karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan rukun Islam kelima, haji. Utsman mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya, membuat bangunan khusus untuk mahkamah dan mengadili perkara yang sebelumnya dilakukan di masjid, membangun pertanian, menaklukkan Syria, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, Rhodes, dan juga membentuk angkatan laut yang kuat. Jasanya yang paling besar adalah saat mengeluarkan kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Selama masa jabatannya, Utsman banyak mengganti gubernur wilayah yang tidak cocok atau kurang cakap dan menggantikannya dengan orang-orang yang lebih kredibel. Namun hal ini banyak membuat sakit hati pejabat yang diturunkan sehingga mereka bersekongkol untuk membunuh khalifah. 8. Dibela dan dilindungi oleh sahabat lainnya. Ali bin Abu Thalib mendengar desas-desus tentang adanya orang yang ingin membunuh Utsman bin Affan. Ali bin Abu Thalib kemudian berkata kepada kedua anaknya, Hasan dan Husain, pergilah dengan membawa pedang kalian untuk menjaga pintu rumah Utsman. Jangan biarkan seorang pun masuk kepadanya. Hal ini juga dilakukan oleh sejumlah sahabat Rasulullah demi menjaga Utsman bin Affan. Ketika para pengacau menyerbu pintu rumah Utsman bin Affan ingin masuk dan membunuhnya, mereka dihentikan oleh Hasan dan Husain serta sebagian sahabat. 9. Wafat sebagai syahid. Sejak itu, mereka mengepung rumah Utsman bin Affan lebih ketat dan secara sembunyi-sembunyi berhasil masuk dari atap rumah. Mereka berhasil menebaskan pedang sehingga Khalifah Utsman bin Affan terbunuh. Utsman akhirnya wafat sebagai syahid pada bulan Zulhijjah 35H saat sedang membaca Al-Quran. Persis seperti apa yang disampaikan Rasulullah perihal kematian Utsman yang syahid nantinya. Utsman wafat pada hari Jumat 18 Zulhijjah 35H. Utsman dimakamkan di kuburan Baqi di Madinah. Itulah beberapa keutamaan Utsman bin Affan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kehidupan beliau juga semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe di channel ini.